Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya program ini akan memberkati kita semuanya. Saya percaya firman Tuhan yang diberitakan juga membawa kabar sukacita, sehingga kita semuanya memiliki harapan di dalam Tuhan untuk masa depan kita. Bagi pernikahan kita, bagi kesehatan kita, bagi anak-anak kita jadi punya harapan di dalam Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita memulainya, saya mengencourage setiap kita untuk share link dari saat teduh ini minimal kepada 3 orang. Supaya banyak rekan-rekan kita atau grup-grup kita juga dapat mendengarkan kabar baik. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih anugerah bagi hidup kami. Sama-sama kita katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, yang mulia. hanya ku Bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita katakan, pujian dari hatiku. Sama-sama katakan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Amin Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku katakan kembali bersama-sama. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku. Katakan kembali, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
hargai. Yesus Engkau, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu hebat. Terima kasih Yesus, kasih-Mu dahsyat, melebihi yang dapat aku pikirkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Besarlah kasih-Mu di dalam. Kami mau berkata Kau ajaib Tuhan, Kau hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau anugerahkan dalam hidup kami itu sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau turun dari tahta-Mu. Yesus Kau turun dari tahta surga-Mu, tinggalkan mahkota dan kemuliaan-Mu, untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salib-Mu, sekali lagi katakan, Yesus Kau turun, Yesus Kau turun dari tahta surga-Mu, tinggalkan mahkota dan kemuliaan-Mu, untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salib-Mu terlukiskan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu menebus seluruh dosaku. Anugerah-Mu kalahkan kuasa maut. Anugerah-Mu membawa hidup yang baru. Anugerah-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu hebat, anugerah-Mu besar. Kau mengasihi kami dengan memberikan anak-Mu, supaya kami yang berdosa diselamatkan, dipulihkan, diperbaharui, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup dalam kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Oh, hidup yang kami hidupi ini bukan kami lagi, melainkan Kristuslah yang nyata melalui apa yang terpancar dari kami. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap diperbaharui, kami siap dipulihkan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudaraku, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum mulai kita berdoa sejenak. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kami, membangkitkan kami, menopang kami, memberikan kami harapan baru di dalam Dia yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenang sejenak, merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus. Seringkali anak-anak Tuhan ketika mereka berdoa, mereka sama sekali tidak punya harapan. Mereka berdoa berpikir bahwa mereka akan menggerakkan Tuhan supaya mereka menerima sesuatu dari Tuhan.
Padahal firman Tuhan katakan segala berkat rohani di dalam surga itu sudah diberikan. Efesus 1 ayat 3. Sudah diberikan di dalam Kristus Yesus, melalui Kristus Yesus, oleh kematian Kristus Yesus, segala berkat rohani sudah diberikan kepada saudara dan saya. Jadi kalau saudara berdoa untuk menerima berkat rohani itu kembali, yaitu misalnya kesembuhan, sudah diberikan. Jadi kalau saudara meminta Tuhan untuk menyembuhkan kamu salah berdoa. Kamu meminta apa yang Tuhan sudah berikan kepada engkau. Ketika kamu berdoa untuk pemulihan bagi kesehatanmu, kamu datang kepada Tuhan bukan untuk memintanya. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita datang untuk mengucap syukur. Kenapa firman Tuhan katakan, Filipi 4, naikkanlah doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Kenapa kita selalu, firman Tuhan katakan, bersyukurlah senantiasa. Saudaraku, kita bersyukur. Semua orang tahu bersyukur itu artinya berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Karena diberikan sesuatu. Kalau seseorang memberikan kepada saya, entah itu uang, entah itu makanan, maka saya akan bersyukur. Saya akan bilang, terima kasih. Masalahnya, Tuhan sudah memberikan segala berkat rohani itu, termasuk kesembuhan, itu dalam bentuk rohani. Dan segala berkat itu diberikannya ke dalam roh kita. Itu sebabnya dikatakan dalam 2 Korintus 5, kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru itu? Rohmu. Ketika Tuhan memberikan kesembuhan, Dia berikan ke dalam rohmu. Bagianmu adalah menyelaraskan pikiranmu kepada apa kata firman Tuhan, supaya tubuhmu menerima kesembuhan. 1 firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 23, manusia itu terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Jadi tubuh kita menerima kesembuhan yang dialirkan dari roh, karena di dalam roh kita ini sudah diberikan Tuhan kesembuhan. Masalahnya di antara roh dan tubuh ada jiwa, ada pikiran. Nah, seringkali pikiran inilah yang menyumbat segala berkat rohani itu termanifestasi ke tubuh kita. Itu sebabnya kata firman Tuhan, Roma 12 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaruan apa? Akal budimu, jiwamu. Nah, seringkali anak-anak Tuhan berdoa, mereka hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, apa kata perasaan mereka. Jangan dong serupa dengan dunia. Dunia ini selalu merespon segala sesuatu dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasa. Itu sebabnya ketika mereka sakit, mereka bilang, aduh saya salah apa ya. Ketika mereka disampaikan, dokter berkata kamu kena penyakit jantung stadium 5. Lalu mereka bilang, aduh parah banget sakit saya. Tidak ada harapan, kita kehilangan harapan. Saudara, kalau kamu datang kepada firman Tuhan, selaraskan pikiranmu dengan firman Tuhan. Selaraskan pikiranmu kepada rohmu. Bagaimana saya bisa menyelaraskan pikiran saya dengan roh saya? Yohanes 6 ayat 63 kata firman Tuhan itu adalah roh. Jadi kalau kamu mau menyelaraskan pikiranmu dengan rohmu, selaraskanlah dengan apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang kesembuhan? Ambil kutip dari firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 5 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kenapa saya sembuh? Karena Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Dia dihukum karena kesalahan kita. Yesaya 53 ayat 5. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Atau 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ketika pikiranmu bersepakat dengan firman Tuhan,
kamu sedang mengalirkan kuasa manifestasi kesembuhan terjadi atas tubuhmu. Tapi kalau kamu memilih berdasarkan apa yang kamu lihat, berdasarkan apa yang kamu rasa, maka kamu akan tinggal di dalam sakit penyakitmu. Tapi ketika kamu bersepakat, firman Tuhan katakan dalam Roma 10, firman Tuhan katakan dengan mulut, dengan hati orang percaya, dengan hati orang percaya dia diselamatkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Dengan hati orang percaya dia dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Bagaimana caranya saudara? Kamu percaya, pikiranmu percaya, confess dong. Ucapkan janji firman Tuhan, aku percaya. Ketika kamu ngomong lagi, maka imanmu menjadi aktif karena imanmu timbul. Imanmu itu bergerak katanya. Imanmu itu aktif ketika kamu mendengarkan firman Tuhan. Kalau kamu ngomong firman Tuhan, kamu dengarkan lagi. Tuhan, aku percaya aku sudah sembuh. Tapi seringkali anak-anak Tuhan embrace sakitnya. Dia malah menikmati sakitnya. Dia ceritakan kepada orang sakitnya. Dia ulang lagi obat-obatnya. Dia sebut lagi nama penyakitnya yang susah banget dibaca itu saudara. Dia ceritakan lagi asal muasal sakit penyakitnya. Bagaimana diagnosa dokternya. Tahukah kamu ketika kamu mengucapkan itu, telingamu mendengar, imanmu justru ngapain? Tidak bekerja. Tapi ketika kamu mengucapkan firman Tuhan, imanmu aktif. Artinya kamu sedang menyelaraskan pikiranmu. Kamu sedang menundukkan pikiranmu kepada apa? Firman Tuhan. Ketika pikiranmu kamu tundukkan, maka kamu sedang menyelaraskan rohmu. Rohmu, kuasa dalam Roh Kudus yang termanifestasi dalam engkau. Kesembuhan yang sudah diberikan Tuhan ke rohmu akan termanifestasi kepada tubuhmu. Saudaraku, penting bagi setiap kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena kita percaya. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat. Jadi lihat, perhatikan, kita tidak merespon berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kamu lihat ada benjolan di tubuhmu, faktanya hasil diagnosa, hasil ronsennya dokter, itu adalah tubuhmu sakit. Itu kamu lihat, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Tahu gak apa? Disediakan Tuhan. Apa? Firman Tuhan itu selalu kontradik. Dia selalu melawan realita. Dia selalu bertentangan dengan realita. Kalau realitanya saat ini dokter berkata kamu stadium 3. Firman Tuhan katakan apa? Kamu sudah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Apa yang kamu percayai saat ini? Imanilah. Dengarkan terus firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan itu. Berhenti mendengarkan, berfokus kepada pendengaranmu, berfokus kepada apa yang kau lihat, berhenti berfokus kepada perasaanmu. Mulailah fokus kepada apa kata firman Tuhan. Maka manifestasi kesembuhan terjadi atas engkau. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau menyelaraskan hati kami. Amin. Mau menyelaraskan pikiran kami dengan roh kami. Kami tahu segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kami. Kepada roh kami. Kami mau memanifestasikan kesembuhan itu terjadi atas tubuh kami. Kami mau menundukkan pikiran kami. Supaya tidak mempercayai apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami rasa. Tapi kami mempercayai apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku pegang bagian tubuhmu yang sakit. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kau sudah sembuh. Tumormu hilang, kansermu hilang. Sel-sel tubuhmu normal. Jantungmu, pembuluh darahnya terbuka, penyumbatannya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Termanifestasi sempurna
sempurna di atas tubuhmu. Aku berkata kepadamu tubuh, semua bagian yang saat ini sedang dipegang. Aku berkata kepadamu tubuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Enyah kau segala sakit penyakit. Kuperintahkan kau pergi dari tubuh ini. Aku berkata kepadamu tubuh, aku berkata kepadamu respon, pulih, sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan yang sempurna atas tubuh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, sama-sama saudara katakan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kesembuhan termanifestasi. Kami percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Yesus Kau turun dari tahta surga. Yesus Kau turun dari tahta surga-Mu, tinggalkan mahkota dan kemuliaan-Mu, untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salib-Mu terlukiskan dalam, sekali lagi katakan, Yesus Kau turun dari tahta surga-Mu, tinggalkan mahkota dan kemuliaan-Mu, untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salib-Mu terlukiskan, katakan sama-sama, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu menebus seluruh dosaku, anugerah-Mu mengalahkan kuasa maut, anugerah-Mu membawa hidup yang baru, anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu menebus seluruh dosaku, anugerah-Mu kalahkan kuasa maut, anugerah-Mu membawa hidup yang baru, anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh kebaikan-Mu kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan atas tubuh kami. Kami percaya kami sehat, kami pulih oleh karena kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan harapan yang baru. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saudaraku, saya percaya saudara diberkati. Saya mengingatkan saudara untuk memberitakan Injil. Kirimkan ke grup-grup kita, minimal ketiga. Kita kirimkan ke 3 grup atau ke 3 saudara kita, supaya mereka dapat mendengarkan kabar baik, supaya mereka dapat dipulihkan. Dan saudara, jikalau engkau diberkati dan mau memberkati, saudara dapat mentransfer sejumlah uang ke rekening yang sudah kita buat atau melalui kris yang kita taruhkan. Saudara dapat mensupport pemberitaan Injil ini sampai ke desa-desa. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus di hari Selasa dan di hari Kamis. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.